Halo Sobat PR Club, apa kabar kalian semua nih? Jadi balik lagi sama gue nih, Pak Haris Saiful Asmi. Jadi kita di sini tuh ngobrolin tentang personal branding dari PR Club Visip Hamka itu sendiri. Nah, nama podcast kita untuk kali ini itu Ngops bareng PR Club. Apa sih itu Ngops bareng PR Club? Jadi Ngops bareng PR Club itu ngobrol santai bareng dengan PR. Nah, jadi gue di sini gak sendiri nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Ada selaku ketua umum dari PR Club Visip Hamka itu sendiri. Coba, Halo para pendengar podcast. coba dong namanya siapa kakak? Oke teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama aku Randi Wijaya Majid. Aku angkatan 22. Kebetulan program studi aku ilmu komunikasi dan aku ngambil peminatan humas. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan intinya, gue pengen ngebahas sedikit nih gambaran dari PR Club itu sendiri. Jadi, PR Club Hamka itu sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang mahasiswa. Jadi PR Club ini tuh bagian dari visi Hamka. Nah, PR Club ini memiliki visi dan misi, yaitu mewujudkan sinergis antara pengetahuan ilmiah dan keterampilan komunikasi yang strategis. Nah, jadi apa sih bisa jelasin sedikit gak Kak tentang PR Club itu sendiri? Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya aku ingin menjelaskan dulu bahwa PR Club ini bagian dari komunitas ilmiah yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terusus di program studi ilmu komunikasi. Nah, karena di program studi ilmu komunikasi itu ada beberapa banyak peminatan, di antaranya kayak ada jurnalistik, ada kehumasan, ada periklanan, ada broadcasting. Nah, PR Club ini hadir untuk menaungi teman-teman yang pada akhirnya mengambil suatu peminatan di ruang lingkup kehumasan. Nah, ruang lingkup kami itu ruang lingkup seperti apa? Jadi ruang lingkup kami itu sebenarnya kami itu adalah komunitas yang menggunakan sistem pembelajaran semi formal. Jadi hitungannya nih ya Kak Fari, kalau misalnya teman-teman belajar di kelas dengan dosen atau dosen-dosen yang lain, otomatis kan ada beberapa materi yang mereka kemas dengan beberapa kurikulum dan lain-lain ya. Iya, Dengan mengikuti prosedur-prosedur kegiatan belajar mengajar. Nah, di komunitas ini kita beda Kak Fahri. Jadi bedanya Kak. ada beberapa hal yang coba kita korelasikan. Jadi mengutamakan mengenai bagaimana cara kader belajar, cara anggota belajar, dan juga bagaimana kader punya kita punya alokasi minat bagi kader gitu loh. Yang nantinya misalnya kader ada yang punya basic public speaking tapi dia pengen masuk ke ranah event organizer, nanti kita bisa alokasikan mereka ke dalam ruang lingkup Master of Ceremony, atau ada beberapa kader mungkin yang punya manajemen yang bagus, nanti kita masukin mereka ke special event dan lain-lain. Sangat menarik ya Kak buat penjelasannya untuk PR Club itu sendiri. Tapi gue sedikit pengen aja sih sama lu, apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di PR Club ini? Ya, sebenarnya kegiatan-kegiatan PR Club ini tentu kita punya kegiatan-kegiatan pembelajaran ya yang pada akhirnya. Cuman gue sendiri selalu menerapkan tiga konsep yang pada akhirnya ini bisa menjadi penunjang bagaimana materi-materi ini bisa sampai gitu loh kepada kader-kader, kepada anggota-anggota. Yang mana tiga konsep ini, yang pertama kita selalu memakai konsep propaganda, yang kedua ada konsep kajian teoritis, yang ketiga adalah langkah praksisnya. Nah, di sini gue pengen ngejelasin dikit aja terkait masalah propaganda itu. Jadi langkah pertama kali kita dalam hal ini, kita selalu buat propaganda kan. Jadi sebelum kita buat acara-acara pembelajaran kayak persuasi itu kan pertemuan seru dan asik, yang nantinya isinya ada beberapa materi yang disampaikan mengenai press conference, PR writing, penulisan CV, copywriting dan lain-lain, masih banyak lah ya. Jadi kita selalu mengutamakan propaganda. Soalnya gimana caranya? Sebelum si anggota ini hadir dalam acara tersebut, seenggaknya mereka tuh tahu kalau misalnya acara kita tuh bakal ngapain aja. Atau misalnya seenggaknya kita bisa ngebakar rasa penasaran mereka dulu gitu loh sebelum mereka datang ke acara persuasi tersebut. Yang kedua, kajian teoritis. Kajian teoritis ini fase dimana ketika
teman-teman kader itu ya bertemu sama pengurus-pengurus. Jadi biasanya kan kita kan dialokasikan sama bidang 3 ya, Iya, yang betul. untuk masalah pengajaran, bidang 3 yang kayak dia yang nyiapin materi, sistem pembelajaran seperti apa. Nah, nanti kajian teoritis ini biasanya, kajian-kajian tentang pembelajaran ini nanti biasanya diambil alih oleh teman-teman bidang 3. Jadi bidang 3 itu orientasinya ke riset pengembangan dan keilmuan. Jadi mereka nanti yang ngajar seputar cara penulisan press release seperti apa, cara penulisan cara aktualisasi press conference seperti apa, bagaimana cara penulisan CV. Dan yang terakhir tuh ada aktualisasi Kak Fahri. Nah, kita kan nggak cukup ya kalau misalnya untuk ngejelasin press conference itu apa. Misalnya kayak di press conference tuh ya ada CEO, ada Humas 1, Humas 2, mereka tugasnya Berarti lu gini. jelasin semuanya ya, Pak, ya. Betul. Mungkin secara narasi mereka menjelaskan gitu loh. Tapi kan secara aktualisasi kita selalu memberikan ruang-ruang praktisi kepada kader-kader yang pada akhirnya nanti bisa ngerasa kalau oh ini bukan cuma sekadar kajian narasi aja nih, tapi ada langkah praksisnya kayak oh nanti kalau preskon cara ngomong Humas tuh gini. Makanya kita selalu menyediakan ruang-ruang buat kader kayak ya mereka misalnya belajar tentang press release misalnya kan. Iya. Nah, tapi nanti kita selalu memberikan mereka coba kalian nulis press release seperti apa. Nanti ada sedikit treatment mengenai appreciation juga kan ya. Lebih bentuk ke implementasinya berarti ya, Pak. Implementasi betul dalam bentuk aktualisasinya gitu. Tadi kan kakak tuh ngejelasin ya kayak bentuk-bentuk kajian teoritisnya. Tapi di sini gue pengen nanya sih Kak, kayak apa aja sih kegiatan-kegiatan yang lebih fun gitu atau yang ada di, apakah kita bakalan office tour atau kita bakalan fanget nantinya? Iya, terima kasih Kak Fadi. Cukup menarik nih pertanyaannya. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya nanti akan kita laksanakan nih demi terciptanya suatu kekeluargaan dan juga sistem pembelajaran yang efektif. Nah, kalau gue pribadi selalu menyarankan sama teman-teman gue untuk setiap hal apapun yang kita lakukan kita perlu menyadari gitu loh tujuan yang ingin kita berikan apa ke anggota dan ruang ya betul dan ruang apa yang ingin kita berikan gitu. Nah, mungkin ada beberapa kegiatan menyenangkan ya biasanya. Jadi di awal periode itu Kak Fari, sebelum kita masuk materi, kita tuh ngadain perkumpulan tuh 2 kali sama kader. Jadi ngadain perkumpulan 2 kali, kita sharing session, kita sempat nanya-nanya secara semi formal kira-kira tujuan kalian di PR mau ngapain, kalian di PR mau dapat apa. Kira-kira kalau misalnya kalian udah di PR, kira-kira prospek apa yang menunjang kalian untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kalian itu. Gitu. Itu satu, pertemuan sama kader. Kita selalu buat forum-forum ketemu sama kader. Nah, terus ada lagi yang tadi Kak Fahri sempat singgung office tour. Apa itu? Office tour Ya. itu ngapain aja sih Kak? Jadi karena kita memiliki linear sesuai dengan kehumasan, mungkin nanti kita akan menjalankan beberapa office tour, diantaranya kita mau menuju salah satu humas pemerintahan nih Kak Fahri. Sekaligus kita juga mau ngajak teman-teman anggota sama penerus untuk jalan-jalan, karena kan salah satu bentuk bagaimana kita menjalin suatu silaturahmi juga, benar nggak sih? Betul. Mungkin karena hadir lagi generation ini nih yang padanya mungkin bisa jadi batasan-batasan kecanggungan. Berarti lebih ke ini ya, lebih ke bentuk-bentuk ininya, bentuk-bentuk pembelajarannya. Betul, nanti kita office tour, insya Allah nanti kita bakal office tour ke salah satu humas pemerintahan, tepatnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis. Nanti insya Allah kita bakal office tour ke sana untuk mengetahui bagaimana cara kerja humas, bagaimana cara branding humas BNNK itu terhadap kelembagaannya. Sama nanti Boleh dan spill gak sih Kak itu waktunya kapan? mungkin belum tahu ya karena kita menyesuaikan juga. Nah sama ini biasanya dari tahun ke tahun itu kita punya satu tradisi. Jadi dari kita capek-capekan nih ya kemarin belajar mikirin program kerja dan lain-lain, ada satu acara yang pada akhirnya nanti kita bisa senang-senang gitu. Senang-senang lah ya. Ya namanya itu adalah Dufan. Jadi Dufan itu kayak semacam family gathering gitu. Jadi nanti di sana teman-teman nanti kayak diajak ke puncak, kita bareng-bareng ngobrol silaturahmi di sana, full kita sharing session, ngobrol-ngobrol masalah apa yang mereka rasakan selama satu period. Dan insya Allah jadi Dufan tahun ini sedikit berbeda nih Kak Fahri. Kenapa tuh bedanya Kak? Karena dari tahun-tahun kemarin Dufan itu kan biasanya kan mereka kan cuma have fun aja ya. Iya betul. Kalau kita tahun ini insya Allah dari pengurus-pengurus PR periode 2023-2024 ini, insya Allah kita bakal mencoba mengimplementasikan press conference.
gitu. Nanti kita coba mengimplementasikan press conference di acara tersebut. Nanti teman-teman anggota yang hadir juga nanti bukan cuma sekedar main-main gitu loh. Bukan cuma sekedar bayar terus buat main-main have fun, tapi nanti teman-teman bakal ngerasain press conference seperti apa sih. Lebih seru lah ya dari Seru ajang yang banget kemarin. Betul banget. Sama nanti the final chapter nih Kak Hari. Apa In the last period nih ya. In the last period program eksternal kita. Itu ada big event. ya berarti ya. Ya betul. Jadi itu ada big event. Jadi big event ini adalah salah satu event yang nantinya kita bakal undang influencer untuk ngebantuin branding promosi dari fakultas juga. Dan juga kita bakal membantu branding promosi dari komunitas ilmiah kita sendiri. Akhirnya seperti apa? Ya berbentuk workshop, seminar, banyak dan lain-lain. Berarti seru banget ya kan di PR Club ini ya. Banget. Makanya teman-teman fisik nih yang gak masuk PR menurut gue sangat menyesal banget. Parah sih menyesalnya kalau misalkan sampai gak masuk PR ya kan. Benar, setuju. Oke, berarti yang terakhir nih gue pengen nanya sih Kak, sama lu sebagai ketua umum PR Club Visip Hampa ini sendiri, pandangan lu tentang humas saat ini tuh kayak gimana sih? Ya, sebenarnya untuk masalah perspektif ini menurut gue nggak bisa menyatakan kalau misalnya humas itu adalah suatu profesi yang lumayan berat juga gitu loh. Humas itu adalah satu profesi yang lumayan berat karena satu, kalaupun pada akhirnya orientasi humas kan banyak ya. Maksudnya lu bukan cuma sekedar branding, Iya. tapi ada beberapa ranah marketing yang pada akhirnya nanti lu punya orientasi di sana. Kalau gue melihat humas sekarang tuh menurut gue profesi humas itu adalah salah satu profesi yang sangat dipentingkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan, di antaranya perusahaan startup ataupun perusahaan-perusahaan lembaga kepemerintahan dan juga perusahaan-perusahaan startup. Nah, maksud gue kita hadir ini, PR Club hadir ini, biar seenggaknya kita bisa ngasih gambaran ke mereka bahwa nanti ketika kalian terjun langsung di praktisi kehumasan, secara nggak langsung tuh orientasinya tuh bakal sama gitu loh, dengan hal-hal apa stimulus-stimulus yang udah pernah kalian rasakan ketika di PR Club gitu. Makanya menurut gua kayak kemarin ayah gua kan sebelumnya gua izin ayah gua kan dari BNN KCMS juga. Keren banget, ternyata memang salah satu profesi yang mereka butuhkan adalah yang pertama humas, orang yang pada akhirnya bisa menjembatani antara lembaga satu dan lembaga lainnya, dan juga psikologi, orang-orang lulusan psikologi yang mereka butuhkan. Dan menurut gue ketika melihat juga bahwasanya profesi humas ini adalah bukan profesi yang dipandang sebelah mata, tapi memang sangat dibutuhkan banget sama perusahaan-perusahaan. Di antaranya ya yang dipertanggungjawabkan adalah skill public speaking lu kan, gitu kalau menurut gue. Berarti lebih ke public speaking ya, kita harus bisa public speaking ya sebagainya. Bukan hanya public speaking kalau menurut gue, tapi aktualisasi dari apa yang lu katakan, cara lu branding dari sosial media, lu beradaptasi dengan aspek-aspek digital, menurut gue itu yang sekarang dipertaruhkan. Karena kalau misalnya kita melihat PR sekarang dan PR dulu, beda kan tentu. Karena perkembangan zaman kan membuat semuanya tuh bergerak. Kita kan pada akhirnya dinamis dan kita perlu adaptasi. Nah, begitu pula ruang-ruang lingkup PR yang per saat ini mereka mulai menggunakan media digital sebagai sarana personal branding atau corporate branding mereka. Oke. Gue pengen nanya juga sih sama lu nih. Ya, boleh. Clear banget ini. Ya. PR sekarang itu dia lebih ke kolaborasi sama yang lain-lain gak sih Kak? Iya, tentu asas kolaborasi itu adalah memang dari komunitas ini sendiri. Itu adalah suatu asas yang bisa menunjang bagaimana keefektivitasan dari suatu program kerja bisa tercapai. Tentunya insya Allah di tahun ini banyak beberapa kolaborasi yang kita laksanakan. Di antaranya kita mencoba berkolaborasi dengan lembaga sosial dari Risdo. Jadi itu adalah salah satu lembaga sosial dari remaja masjid. Jadi mereka membuka ruang-ruang kelas public speaking untuk internal mereka, dan mereka mengajak kolaborasi kita gitu untuk eksternal. Dan juga mungkin kayak di internal kita juga bekerja sama dengan himpunan perihal buat masalah setiap ada event-event, mungkin mereka lebih memanfaatkan keberadaan kita sebagai komunitas untuk membuat press release atau ya dengan segala program kerja dan aktualisasi yang linear dengan kehumasan. Oke deh Kak Majid, makasih banget nih buat informasinya buat tentang PR Club itu sendiri. Iya, sama-sama Pak Hari. Yaudah teman-teman, jadi di sini gue terima kasih banget buat kalian semua yang udah dengar tentang podcast ini, tentang bagaimana PR Club yang ada di Hampa ini. Jadi buat kalian nih saksikan terus, nantinya bakalan ada episode selanjutnya tentang
podcast bareng PR Club itu sendiri. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya.